Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 kami akan menjelaskan modul, yaitu tugas dasar teknologi informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 4 orang dengan nama anggota yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftian Nur Akmal Aulia dengan NIM 20250140117. Yaitu yang kedua yaitu teman saya Fabian Valentino dengan 3 nomor NIM terakhir yaitu 144. Yang ketiga yaitu teman saya Muhammad Fatanur dengan 3 NIM nomor terakhir yaitu 129. Dan yang terakhir itu teman saya Ahmad Fitri Riyadi dengan NIM 130. Kami di sini akan menjelaskan tugas yaitu modul 6 yang berjudul Applied Networking atau penerapan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan konten atau apa saja sih yang akan kami jelaskan, apa aja sih judul yang akan kami jelaskan dalam modul ini. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan pengertian applied networking. Yang kedua yaitu tujuan applied networking. Yang ketiga yaitu peran applied networking. Yang keempat yaitu komponen jaringan. Yang kelima yaitu end device. Yang keenam yaitu network device. Yang selanjutnya itu media transmisi. Lalu dilanjutkan oleh IP addressing, terus fungsi IP address, IPv4 dalam praktik, static dan DHCP, subnetting, terus manfaat subnetting, pengujian jaringan, ping, terus traceroute, terus troubleshooting and Cisco packet tracer, dan terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu pengertian applied networking. Pengertian applied networking merupakan pendekatan dalam bidang jaringan komputer yang menekankan pada penerapan langsung konsep dan teori jaringan ke dalam situasi nyata. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman definisi atau konsep teoritis, tetapi juga pada bagaimana jaringan dirancang, dibangun, dikonfigurasi, diuji, dipelihara, dan dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Applied networking memungkinkan pengguna untuk memahami secara menyeluruh hubungan antara perangkat jaringan, protokol komunikasi, serta mekanisme pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Dalam prakteknya, applied networking menggabungkan pemahaman teori jaringan seperti model OSI, TCP atau IP, pengalamatan IP, routing, dan switching, serta konsep keamanan jaringan dengan keterampilan teknis dalam melakukan infrastruktur utama yang mendukung hampir seluruh aktivitas teknologi informasi modern, mulai dari komunikasi data,
penyimpanan informasi hingga layanan berbasis cloud. Melalui applied networking, pengguna tidak hanya belajar bagaimana jaringan seharusnya bekerja, tetapi juga bagaimana menghadapi permasalahan yang sering muncul di lapangan. Permasalahan seperti kesalahan konfigurasi, gangguan koneksi, keterbatasan bandwidth, hingga ancaman keamanan dapat dipahami dan ditangani secara lebih efektif melalui pendekatan applied networking. Dengan demikian, applied networking membentuk dasar komponen yang kuat bagi individu dan ingin berkarir di bidang jaringan komputer. Yang kedua yaitu tujuan applied networking. Di sini ada beberapa, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu menerapkan konsep jaringan. Tujuan utama applied networking adalah menerapkan konsep dasar jaringan komputer ke dalam praktik nyata. Konsep-konsep seperti topologi jaringan, pengalamatan IP, subnetting, routing, switching, VLAN, dan protokol komunikasi menjadi lebih mudah dipahami ketika langsung diterapkan dalam sebuah sistem jaringan. Penerapan ini membantu pengguna memahami bagaimana teori jaringan bekerja dalam kondisi sebenarnya, bukan hanya dalam konteks buku atau kelas. Dalam applied networking, pengguna diajak untuk membangun jaringan dari awal, menentukan topologi yang sesuai, melakukan pengalamatan IP, serta mengonfigurasi perangkat jaringan. Proses ini membantu pengguna memahami dampak dari setiap keputusan konfigurasi terhadap performa dan stabilitas jaringan. Dengan demikian, penerapan konsep jaringan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu menguji konektivitas. Applied networking bertujuan untuk menguji konektivitas antara perangkat dalam jaringan komputer. Konektivitas merupakan aspek fundamental yang menentukan apakah jaringan dapat berfungsi atau tidak. Tanpa koneksi yang baik, komunikasi dan data antar perangkat tidak akan berjalan dengan lancar. Pengujian konektivitas dilakukan pengguna berbagai alat jaringan seperti ping dan traceroute untuk memastikan bahwa perangkat dapat saling terhubung dan jalur komunikasi dapat dilewati. Melalui pengujian ini, pengguna dapat mendeteksi masalah seperti kesalahan pengalamatan IP, konfigurasi routing yang tidak tepat, atau pengguna pada media transmisi. Pengujian konektivitas menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa jaringan siap digunakan sebelum diterapkan secara penuh. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengembangkan kemampuan troubleshooting. Tujuan penting lainnya dari protokol applied networking adalah mengembangkan kemampuan troubleshooting jaringan. Dalam dunia nyata, jaringan komputer sering mengalami gangguan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Applied networking melatih pengguna untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab gangguan, dan menerapkan solusi secara sistematis. Kemampuan troubleshooting mencakup pemahaman terhadap gejala masalah, penggunaan alat bantu jaringan, serta menerapkan metode pemecahan masalah yang terstruktur. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat menyelesaikan masalah jaringan tanpa harus melakukan perubahan yang berlebihan atau berisiko.
Troubleshooting yang baik membantu menjaga stabilitas jaringan dan minimalkan gangguan terhadap pengguna. Yang keempat yaitu memahami alur data dalam jaringan. Applied networking juga bertujuan untuk membantu pengguna memahami alur data dalam jaringan komputer. Alur data mencakup bagaimana data dikirim dari perangkat sumber melewati berbagai perangkat jaringan hingga akhirnya diterima oleh perangkat tujuan. Pemahaman ini sangat penting untuk menganalisis performa dan efisiensi jaringan. Dengan memahami alur data, pengguna dapat mengetahui peran setiap perangkat jaringan seperti router dan switch, serta memahami bagaimana protokol jaringan bekerja dalam mengatur komunikasi data. Pemahaman ini membantu dan mengidentifikasi jaringan bekerja dalam mengatur komunikasi data. Pemahaman ini membantu untuk mengidentifikasi titik-titik potensial terjadinya gangguan atau bottleneck atau tidak kesetaraan timpang, serta memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan jalur komunikasi data. Lanjut yang ketiga yaitu peran applied networking. Peran applied networking memiliki peran penting dalam menghubungkan teori jaringan dengan praktik di dunia nyata. Dalam dunia pendidikan, applied networking membantu mahasiswa memahami konsep jaringan melalui praktik langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan aplikatif. Dalam dunia industri, applied networking berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap menghadapi tantangan jaringan yang kompleks. Selain itu, applied networking juga berperan dalam perancangan, pengujian, dan pengelolaan jaringan yang handal dan aman. Dengan pendekatan ini, jaringan dapat diuji dan dianalisis sebelum diimplementasikan secara penuh, sehingga resiko kesalahan dapat diminimalkan. Applied networking juga mendukung pengembangan jaringan yang scalable, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu komponen jaringan. Komponen jaringan dalam applied networking terdiri dari berbagai elemen yang sering berinteraksi untuk membantu sistem data yang utuh. Komponen utama meliputi perangkat keras seperti komputer, server, router, switch, dan access point, serta media transmisi seperti kabel jaringan dan jaringan nirkabel. Setiap perangkat memiliki peran spesifik dalam mendukung komunikasi data. Selain perangkat keras, terdapat pula komponen perangkat lunak seperti sistem operasi jaringan, aplikasi monitoring, dan alat konfigurasi jaringan. Komponen non-fisik seperti protokol jaringan, skema pengalamatan IP, serta kebijakan keamanan jaringan juga menjadi bagian penting dalam applied networking. Keseluruhan komponen ini harus bekerja secara selaras agar jaringan dapat berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Di dalam komponen jaringan juga yang pertama itu ada beberapa, yaitu 3. Yang pertama yaitu end device, network device, dan media transmisi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Febian Valentino yang akan menjelaskan judul-judul atau materi-materi selanjutnya. Sekian. Selanjutnya, sebenarnya perkenalan dulu, saya Febian Valentino dengan NIM 2025 0140144144. Baik, untuk materi yang kelima itu ada N-Device, meliputi perangkat sumber dan tujuan data seperti PC, laptop, server, dan printer. Nah, dalam N-Device ini sebenarnya apa sih N-Device itu? N-Device merupakan perangkat akhir dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai sumber dan tujuan data. Perangkat ini menjadi titik awal dan titik akhir terjadinya komunikasi jaringan. Karena data dibuat, dikirim, dan diterima digunakan langsung oleh N-Device. Contoh N-Device yang paling umum itu adalah PC dan laptop yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses internet, mengolah data, dan menjalankan aplikasi. Selain itu, server juga termasuk dalam N-Device karena server berperan sebagai penyedia layanan seperti menyimpan data, menjalankan aplikasi web, dan melayani permintaan dari banyak klien sekaligus. Selain itu ada printer. Printer jaringan juga termasuk N-Device karena printer menerima data dari perangkat lain untuk kemudian diproses menjadi hasil cetak. Walaupun berfungsi tiap N-Device itu berbeda-beda, semuanya memiliki kesamaan, yaitu membuat atau membutuhkan alamat IP agar dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Nah, tanpa N-Device, jaringan tidak memiliki fungsi nyata karena tidak ada perangkat yang menggunakan atau menghasilkan data. Untuk selanjutnya, itu ada network device. Ini adalah poin ke-6. Itu bagian-bagian dalam network device itu ada apa aja sih? Ada router, switch, terus access point yang berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data. Nah, sebenarnya network device itu apa sih? Network device itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan N-Device satu dengan yang lain agar dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Salah satu network device yang paling penting itu adalah router. Router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan. Router juga bekerja dengan membaca alamat IP tujuan dan menentukan data ke jaringan yang sesuai. Sedangkan switch ini juga merupakan network device yang berperan menghubungkan banyak N-Device dalam satu jaringan lokal. Switch mengirim data itu secara efisien ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga mengurangi tabrakan data dan meningkatkan performa jaringan itu sendiri. Selain router dan switch, itu yang terakhir ada namanya switch access point. Access point sendiri itu berfungsi menyediakan akses jaringan nirkabel atau wireless bagi perangkat seperti laptop dan smartphone. Access point itu memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Network device ini
bekerja secara bersamaan untuk memastikan data dapat mengalir dengan lancar dari satu end device ke end device yang lainnya. Terus untuk yang selanjutnya, poin selanjutnya itu poin ketujuh, itu ada media transmisi. Itu meliputi kabel UTP, fiber optik, dan wireless. Nah, media transmisi itu sebagai poin ketujuh. Sebenarnya media transmisi itu apa sih? Media transmisi itu merupakan sarana atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain di dalam jaringan. Salah satu media transmisi yang paling umum itu digunakan itu dalam bentuk kabel UTP yang sering dipakai pada jaringan lokal karena harganya mungkin relatif murah, mudah dipasang, dan cukup handal dalam urusan kecepatan standar. Nah, selain kabel UTP itu ada kabel fiber optik. Nah, kita harus tahu dulu kabel fiber optik itu apa ya? Kabel fiber optik itu merupakan media transmisi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data, sehingga mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak yang relatif jauh. Fiber optik ini biasanya digunakan pada jaringan skala besar, seperti backbone internet dan jaringan antar gedung. Selain media kabel, itu terdapat juga media transmisi yang berupa wireless yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa adanya kabel. Media wireless memberikan kemudahan mobilitas bagi pengguna, tetapi dapat dipengaruhi oleh gangguan sinyal dan jaraknya. Pemilihan media transmisi sangat memengaruhi kecepatan, stabilitas, dan kualitas jaringan yang dibangun. Untuk poin selanjutnya itu IP addressing. IP addressing ini merupakan poin 8 yang di dalamnya meliputi network ID dan host ID. Sebelumnya kita harus mengenal dulu IP addressing itu apa sih? Definisinya itu apa sih? IP addressing itu merupakan sistem penyelamatan yang merupakan sistem pengalamatan yang digunakan untuk memberikan identitas unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Alamat IP memungkinkan perangkat dikenali dan dibedakan satu sama lain, sehingga data dapat dikirim ke tujuan yang benar. Secara garis besar, IP address terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tempat perangkat berbeda atau perangkatnya itu berada di mana sih, kayak gitu. Sedangkan host ID itu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan tersebut. Selain itu, dalam konfigurasi jaringan biasanya juga terdapat komponen pendukung seperti subnet mask yang menentukan batas jaringan dan hostnya. Nah, gateway yang berfungsi sebagai pintu keluar menuju jaringan lain itu sebagai fungsi dari subnet mask itu sendiri. Serta yang terakhir itu adalah DNS. DNS sendiri berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, IP addressing ini menjadi dasar utama dalam komunikasi jaringan karena tanpa alamat IP, perangkat tidak dapat berkomunikasi secara logis. Nah, untuk yang poin yang terakhir itu ada fungsi IP addressing.
Fungsi IP addressing itu meliputi peridentifikasi perangkat, routing data, dan komunikasi jaringan. Sebenarnya fungsi addressing itu sebagai poin ke-9, kita harus mengenal dulu apa itu fungsi IP addressing itu bagaimana sih. Fungsi utama dari IP addressing itu adalah identifikasi perangkat, routing data, dan memungkinkan terjadinya komunikasi jaringan. Identifikasi perangkat berarti setiap perangkat itu memiliki alamat IP yang unik. Harus dicatat juga setiap alamat IP itu pasti berbeda-beda di akhirnya kayak gitu. Sehingga dapat dikenali di dalam jaringan dan tidak tertukar dengan perangkat lain karena IP addressing-nya itu unik. Routing data ini juga berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan melalui berbagai network device seperti router begitu. Dengan adanya alamat IP ini, router dapat membaca tujuan data dan mengarahkan ke jalur yang tepat karena jalurnya sudah terbentuk. Selain itu, IP addressing memungkinkan terjadinya komunikasi jaringan karena alamat IP menjadi dasar pertukaran dari data antar ke perangkat. Tanpa IP addressing ini, perangkat tidak akan mengetahui kemana sih data harus dikirim gitu, atau dari mana data ini berasal. Nah, oleh karena itu, IP addressing merupakan komponen krusial yang memastikan jaringan dapat berfungsi secara terstruktur, efisien, dan dapat diandalkan. Oke, itu bagian yang saya harus jelaskan. Terima kasih. Untuk bagian selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada IP port dalam praktik. Nah, IP port adalah sistem pengelamatan yang menjadi dasar utama dari seluruh komunikasi jaringan komputer yang kita gunakan setiap hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, mulai dari laptop, smartphone, tablet, hingga server berskala besar, itu wajib memiliki alamat IP agar bisa dikenali oleh perangkat lain. Tanpa alamat IP, perangkat tidak memiliki identitas di dalam jaringan, sehingga tidak mungkin terjadi pertukaran data. IP4 menggunakan format 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh tanda titik, misalnya 192.168.1.10, di mana setiap kelompok disebut oktet dan memiliki nilai dari 0 hingga 255. Kombinasi ini menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Pada awalnya, pengembangannya dianggap sangat besar dan mencukupi untuk kebutuhan global. Dalam praktik sehari-hari, peran IP port sangat terasa meskipun pengguna jarang menyadarinya. Ketika seseorang membuka mesin pencari, mengakses media sosial, menonton video streaming, atau mungkin saat masuk ke sistem pembelajaran daring, perangkatnya akan selalu berkomunikasi dengan server melalui alamat IP. Saat pengguna mengetikkan nama domain sebuah website, sistem DNS akan menerjemahkan nama tersebut menjadi alamat IP4, server tujuan. Perangkat pengguna kemudian mengirimkan permintaan data tersebut menyertai alamat IP miliknya sebagai identitas pengirim. Server akan membaca permintaan tersebut, memprosesnya, lalu mengirimkan balasan kembali ke alamat IP pengguna. Proses ini melibatkan banyak perangkat jaringan di tengah jalan seperti switch dan router.
Switch bekerja di jaringan lokal untuk meneruskan data ke perangkat yang tepat, sedangkan router itu bertugas menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik bagi paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Router membaca header IP, menganalisis rute yang tersedia, lalu meneruskan data melalui jalur yang paling efisien. Seluruh proses ini terjadi dalam sepersekian detik, sepersekian hitungan milidetik, dan berlangsung terus-menerus selama perangkat itu terhubung ke jaringan. Meskipun saat ini IP6 telah diperkenalkan sebagai solusi atas keterbatasan jumlah alamat IP4, kenyataannya IP4 masih sangat dominan digunakan. Banyak jaringan rumah, kampus, dan perkantoran masih bergantung pada IP4 karena infrastruktur lama, perangkat jaringan, dan sistem yang ada belum sepenuhnya bermigrasi ke IP6. Oleh karena itu, memahami IP4 bukan sekadar mempelajari teori, tetapi memahami cara kerja nyata jaringan yang masih digunakan secara luas. Hingga sekarang, bagi mahasiswa teknologi informasi, pemahaman ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah ke topik jaringan yang lebih lanjut, seperti routing, keamanan jaringan, security, dan manajemen infrastruktur skala besar. Selanjutnya, ada di static IP versus DHCP. Dalam implementasi IP4 di jaringan nyata, terdapat dua metode utama dalam pemberian alamat IP kepada perangkat, yaitu static IP dan DHCP. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan identitas IP kepada perangkat, tetapi cara kerja dan penggunaannya sangat berbeda. Static IP itu adalah alamat IP yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dan bersifat tetap. Artinya, selama konfigurasi tidak diubah, perangkat tersebut akan selalu menggunakan alamat IP yang sama setiap kali terhubung ke jaringan. Static IP juga biasanya digunakan pada perangkat yang memiliki peran penting dan harus selalu dapat diakses secara konsisten. Misalnya adalah server web, server database, router utama, access point, dan printer jaringan. Jika alamat IP perangkat ini berubah, maka layanan yang bergantung padanya bisa terganggu. Misal, jika server aplikasi ini tiba-tiba memiliki alamat IP yang berbeda, klien tidak akan bisa mengakses layanan tersebut tanpa memperbarui konfigurasi. Oleh karena itu, kestabilan alamat IP menjadi alasan utama penggunaan static IP. Namun, penggunaan static IP juga memiliki tantangan. Administrator jaringan harus mengelola alamat IP secara manual dan memastikan tidak terjadi konflik IP, yaitu kondisi ketika dua perangkat menggunakan alamat IP yang sama. Konflik ini dapat menyebabkan perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan dengan benar. Selain itu, pengelolaan static IP menjadi kurang efisien karena ketika jumlah perangkat sangat banyak dan sering berubah, seperti pada jaringan kampus atau jaringan publik. Sebaliknya, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dirancang untuk mengatasi dari masalah tersebut, yaitu masalah static IP tersebut. Dengan DHCP, alamat IP diberikan secara otomatis oleh DHCP server ketika perangkat terhubung ke jaringan. Perangkat tidak perlu dikonfigurasi lagi secara manual. Kenapa? Karena DHCP server akan memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis. Metode ini benar-benar cocok untuk lingkungan yang dinamis, di mana banyak perangkat keluar masuk jaringan setiap saat. Dalam praktik nyata, DHCP sangat membantu meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi pengelolaan jaringan. Mahasiswa yang membawa laptop atau smartphone dapat langsung terhubung ke jaringan kampus tanpa harus mengatur IP secara manual. Administrator jaringan juga tidak perlu untuk mengelola satu persatu alamat IP perangkat penggunanya.
Dan umumnya jaringan profesional mengkombinasikan kedua metode ini, yaitu statik untuk perangkat penting dan DHCP untuk perangkat pengguna, agar jaringan tetap fleksibel dan mudah dikelola. Selanjutnya ada subnetting. Nah, subnetting adalah teknik penting dalam pengelolaan jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan utama subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memperbaiki performa jaringan, dan memudahkan pengelolaan. Tanpa subnetting, semua perangkat akan berada dalam satu jaringan yang sama, sehingga setiap perangkat akan menerima semua trafik broadcast yang dikirimkan di jaringan tersebut. Ketika jumlah perangkat masih sedikit, kondisi ini mungkin tidak menimbulkan masalah. Namun, ketika jumlah perangkat meningkat, trafik broadcast akan semakin besar dan dapat memperlambat kinerja jaringan. Nah, dengan adanya subnetting ini, jaringan besar dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, sehingga broadcast hanya terjadi di dalam subnet masing-masing. Hal ini membuat jaringan menjadi lebih terkontrol dan responsif. Subnetting juga memungkinkan pembagian jaringan berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan kampus. Misalnya, jaringan dapat dipisahkan antara mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Masing-masing subnet dapat memiliki kebijakan keamanan bandwidth dan akses yang berbeda. Pemisahan ini membuat jaringan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Subnet mask memiliki peran penting dalam subnetting karena menentukan batas antara bagian network dan bagian host alamat IP. Notasi garis miring seperti garis miring 24 atau garis miring 26 itu menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network. Semakin besar nilai tersebut, semakin kecil juga jumlah host yang dapat digunakan dalam satu subnet. Oleh karena itu, administrator jaringan harus melakukan perhitungan subnetting dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkat di lapangan. Kesalahan dalam subnetting dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti perangkat tidak dapat saling berkomunikasi atau pemborosan alamat IP. Karena itu, subnetting bukan sekedar konsep teoritis, tetapi keterampilan praktis yang wajib dikuasai oleh siapapun yang ingin terjun ke dunia jaringan komputer secara profesional. Selanjutnya, nomor 13 ada manfaat subnetting. Subnetting memberikan banyak manfaat nyata dalam pengelolaan jaringan komputer. Dari sisi efisiensi, subnetting memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih optimal. Setiap subnet dapat dirancang sesuai jumlah perangkat yang dibutuhkan, sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang secara sia-sia. Hal ini sangat penting, terutama pada jaringan berskala besar dengan keterbatasan alamat IP 4. Dari sisi keamanan, subnetting memungkinkan pemisahan jaringan berdasarkan fungsi dan tingkat akses. Perangkat di satu subnet tidak dapat langsung mengakses subnet lain tanpa aturan yang jelas. Pemisahan ini membantu melindungi data penting dan mengurangi risiko akses tidak sah. Misalnya, jaringan administrasi kampus itu dapat memisahkan dari jaringan mahasiswa untuk menjaga keamanan data internal. Subnetting juga membantu mengurangi beban trafik jaringan, khususnya trafik broadcast, karena broadcast hanya terjadi di dalam subnet tertentu. Jaringan menjadi lebih ringan dan performanya meningkat. Selain itu, subnetting memudahkan proses pemeliharaan dan troubleshooting.
Jika terjadi gangguan di satu subnet lain tidak langsung terdampak, sehingga administrator dapat fokus pada area yang bermasalah. Dengan semua manfaat tersebut, subnetting menjadi elemen penting dalam membangun jaringan yang stabil, aman, dan siap berkembang sesuai kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, pengujian jaringan. Pengujian jaringan merupakan tahap akhir yang tidak boleh dilewatkan setelah konfigurasi jaringan selesai dilakukan. Tujuan utama dari pengujian adalah memastikan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi sesuai dengan desain jaringan yang telah direncanakan. Jaringan yang terlihat aktif belum tentu berfungsi dengan benar jika belum diuji secara menyeluruh. Salah satu alat pengujian yang paling sering digunakan adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas antar perangkat dengan cara mengirimkan paket data kecil dan menunggu balasan. Jika balasan diterima, berarti koneksi berjalan dengan baik. Selain ping, perintah ipconfig atau ipconfig digunakan untuk memeriksa konfigurasi, alamat IP subnet mask, dan gateway pada perangkat. Nah, materi selanjutnya yaitu ping. Ping adalah perintah jaringan yang digunakan untuk menguji konektivitas antara dua perangkat dalam suatu jaringan komputer. Perintah ini berfungsi untuk memastikan apakah sebuah perangkat tujuan itu dapat dijangkau dari perangkat sumber melalui jaringan lokal maupun jaringan internet. Nah, tujuan penggunaan ping adalah untuk mengetahui apakah suatu perangkat aktif dan dapat merespon permintaan jaringan. Nah, ping itu sering digunakan sebagai langkah pertama sebelum melakukan analisis jaringan yang lebih mendalam karena hasilnya cepat dan mudah dipahami. Nah, ping itu cara kerjanya dengan mengirimkan paket yang namanya ICMP echo request ke alamat IP atau nama domain tujuan. Jika perangkat tujuan menerima paket tersebut, nah, maka perangkat akan membalas dengan ICMP echo reply sebagai tanda bahwa koneksi jaringan berjalan dengan baik. Nah, apa sih itu ICMP? ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Ya, intinya protokol yang digunakan oleh ping untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan dalam jaringan. ICMP tidak digunakan untuk mengirim data pengguna, tetapi sangat penting untuk proses diagnostik jaringan. Terus, ping itu menampilkan waktu respon yang menunjukkan lamanya perjalanan paket dari pengirim ke penerima. Dan kembali lagi, waktu respon kecil itu menandakan jaringan cepat dan stabil. Sedangkan waktu respon yang besar menunjukkan kemungkinan adanya keterlambatan atau kemacetan jaringan. Nah, paket loss yang terjadi ketika paket ping tidak sampai ke tujuan atau tidak mendapat balasan. Hal ini itu disebabkan karena koneksi yang tidak stabil, kabel jaringan yang bermasalah, perangkat mati, atau firewall yang memblokir ICMP. Nah, dalam jaringan lokal, ping itu digunakan untuk mengecek koneksi antar komputer, router, dan switch. Nah, jika ping itu gagal di jaringan lokal,
Nah, kemungkinan masalahnya itu berasal dari konfigurasi IP, kabel jaringan, atau perangkat keras. Dalam jaringan internet, ping itu digunakan untuk mengecek apakah suatu server atau website dapat dijangkau. Nah, jika kalau beberapa server itu memblokir ping demi alasan keamanan sehingga ping itu gagal, nah, belum tentu berarti server tersebut mati. Oke, slide selanjutnya ada traceroute. Apa itu traceroute? Traceroute adalah perintah jaringan yang digunakan untuk melacak jalur yang dilewati paket data dari perangkat sumber menuju perangkat tujuan. Nah, perintah ini memberikan gambaran struktur jalur jaringan yang digunakan dalam proses komunikasi data. Nah, perbedaan ping dan traceroute itu, nah, yang ping dulu ya. Yang ping itu hanya mengecek konektivitas. Sedangkan traceroute itu menampilkan setiap router atau hop yang dilewati paket data. HOP. Dengan demikian, traceroute itu memberikan informasi yang lebih detail mengenai jalur si jaringannya. Nah, konsep traceroute itu bekerja dengan memanfaatkan nilai TTL atau bisa disebut time to live pada paket data. Nah, TTL itu tuh menentukan berapa banyak hop yang dapat dilewati paket sebelum dibuang oleh jaringan. Oke. Nah, terus traceroute itu mengirimkan paket dengan dengan nilai TTL yang dimulai dari angka kecil dan terus meningkat. Nah, setiap router yang mengurangi TTL hingga 0 itu akan mengirimkan pesan balasan sehingga jalur jaringan dapat dipetakan. Nah, hasil traceroute menampilkan daftar hop berupa alamat IP, router, serta waktu respon masing-masing hop. Informasi ini membantu teknisi memahami bagaimana paket bergerak melalui jaringan. Nah, traceroute juga dapat digunakan untuk menganalisis kinerja jaringan dengan melihat waktu respon di setiap hop. Hop dengan waktu respon tinggi itu dapat menjadi indikasi adanya bottleneck jaringan. Nah, kalau traceroute-nya itu berhenti di titik tertentu atau tidak dapat mencapai tujuan, nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan pada jalur tersebut. Hal ini itu akan membantu mempersempit lokasi masalah jaringan. Nah, traceroute itu juga memiliki keterbatasan gitu, karena beberapa router atau firewall itu memblokir respon ICMP tadi. Akibatnya, traceroute itu tidak selalu menampilkan jalur lengkap meskipun koneksi sebenarnya masih berjalan. Oke, slide selanjutnya yaitu troubleshooting jaringan. Apa sih itu troubleshooting? Nah, troubleshooting jaringan adalah proses sistematis untuk menemukan, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang terjadi dalam jaringan komputer. Nah, proses ini itu tujuannya untuk mengembalikan jaringan ke kondisi normal. Troubleshooting itu sangat penting ya, karena jaringan merupakan infrastruktur utama dalam aktivitas organisasi. Nah, gangguan jaringan itu dapat menyebabkan terhentinya layanan dan menurunkan produktivitas pengguna. Nah, prinsip utama troubleshooting
itu adalah melakukan analisis secara terstruktur dan logis. Teknisi tidak boleh langsung mengganti perangkat itu tanpa mengetahui penyebabnya dulu. Penyebab masalahnya apa gitu, penyebab masalah secara pasti. Jadi tidak boleh langsung mengganti perangkat tanpa mengetahui penyebab masalah secara pasti. Nah, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dari penggunanya, pesan error, dan gejala yang muncul. Informasi ini menjadi dasar untuk analisis selanjutnya. Nah, langkah kedua itu menentukan penyebab. Setelah masalah diidentifikasi, teknisi menentukan kemungkinan penyebab berdasarkan pengalaman dan data yang ada. Beberapa penyebab umum meliputi kesalahan konfigurasi, kerusakan perangkat, atau gangguan jaringan. Nah, itu ya penyebab umumnya. Langkah ketiga adalah menguji solusi. Teknisi kemudian menguji solusi yang paling memungkinkan tanpa langsung mengubah banyak konfigurasi. Nah, pengujiannya itu dilakukan secara bertahap gitu, untuk menghindari namanya dampak negatif. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah menerapkan solusi. Kalau solusinya efektif, maka solusinya bisa diterapkan secara penuh. Pada tahap ini, teknisi itu memastikan perubahan dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur. Nah, langkah selanjutnya yaitu verifikasi. Setelah solusi diterapkan, teknisi itu memverifikasi bahwa sistem telah kembali berfungsi normal. Nah, pengujian ulang dilakukan untuk memastikan masalahnya yang tadi itu tidak muncul kembali. Itu masalahnya tidak muncul kembali. Nah, langkah selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk mencatat masalahnya, penyebabnya apa, solusi yang diterapkan atau yang dipakai apa. Nah, dokumentasi ini sangat berguna sebagai referensi di masa yang akan mendatang gitu. Nah, dalam troubleshooting itu ada beberapa tools yang digunakan dalam troubleshooting. Beberapa tools yang digunakan dalam troubleshooting jaringan. Ada ping, tadi udah, traceroute, ipconfig, dan monitoring jaringan. Nah, tools ini itu membantu mempercepat proses analisis masalah. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk pembelajaran dan pelatihan jaringan komputer secara virtual. Tujuannya apa? Ya, tujuan utama Cisco Packet Tracer ialah memberikan media pembelajaran yang aman, efisien bagi pengguna untuk memahami konsep jaringan tanpa harus menggunakan perangkat fisik. Nah, Cisco Packet Tracer juga menyediakan berbagai perangkat jaringan virtual seperti router, switch, server, dan end device yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Nah, terus ada yang namanya mode real time. Mode real time itu digunakan untuk menjalankan simulasi jaringan secara normal
di mana komunikasi data terjadi secara langsung seperti pada jaringan nyata. Nah, terus ada juga mode simulation. Mode simulation memungkinkan pengguna melihat alur pengiriman paket data secara detail, sehingga memudahkan pemahaman cara kerja protokol jaringan. Nah, dengan Cisco Packet Tracer, pengguna itu dapat mempelajari konfigurasi IP, address, routing, VLAN, dan wireless networking secara praktik. Nah, Cisco Packet Tracer itu bisa juga digunakan untuk melatih kemampuan troubleshooting dengan mensimulasikan berbagai skenario gangguan jaringan. Nah, pengguna itu dapat mempelajari konsep keamanan jaringan seperti firewall, ACL melalui simulasi tanpa resiko ke jaringan nyata gitu. Nah, Cisco Packet Tracer itu juga digunakan dalam dunia pendidikan ya, karena memudahkan mahasiswa memahami teori jaringan melalui praktik langsung. Nah, terus di dunia kerja, Packet Tracer itu digunakan sebagai media latihan sebelum implementasi jaringan nyata, sehingga mengurangi resiko kesalahan konfigurasi. Nah, terakhir, untuk kesimpulannya, itu di bab ini kita tuh telah mempelajari yang namanya cara menghubungkan, cara mengkonfigurasi NIC IC, menghubungkan perangkat ke router nirkabel, dan mengkonfigurasi router nirkabel untuk konektivitas jaringan. Nah, kita juga telah mempelajari yang namanya firewall, perangkat LOT, dan IoT dan pemecahan masalah jaringan. Nah, kita juga telah mempelajari yang namanya alamat MAC 48 bit yang mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet, dan dua jenis alamat IP, IV44 dan IPv4, IPv6. Nah, alamat IPv4 memiliki panjang 32 bit dan ditulis dalam format desimal bertitik. Sedangkan yang satunya itu memiliki panjang 128 bit dan ditulis dalam format heksadesimal. Nah, terus kita juga dapat di bab ini kita juga mempelajari yang namanya memverifikasi konfigurasi jaringan menggunakan perintah ipconfig/all di Windows dan menguji konektivitas menggunakan ping. Nah, terus mempelajari cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel termasuk konfigurasi router nirkabel dengan pengaturan nirkabel dasar, NAT, pengaturan firewall, dan QoS. Nah, internet itu saat ini bukan hanya sekadar komputer, tablet, dan ponsel pintar. Nah, internet telah menjadikan IoT atau Internet of Things. Nah, internet itu telah menjadi IoT. Perangkat ini itu dilengkapi sensor dan siap terhubung ke internet, termasuk mobil, perangkat biomedis, peralatan rumah tangga, dan ekosistem alami. Nah, kita juga telah menggunakan Packet Tracer untuk menjelajahi perangkat IoT dan konfigurasi dasarnya. Nah, jadi kita telah mempelajari sebanyak
6 langkah dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan jaringan gitu. Nah, sekian dari aku dan sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, disengaja atau tidak sengaja. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.